Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mengubah Hidup, tempat di mana kisah nyata menyentuh hati dan mengubah cara kita memandang hidup. Kisah hari ini bukan hanya tentang seorang polisi, tapi tentang seorang pria yang berani menolak suap berdiri sendiri, melawan sistem yang korup, dan hampir kehilangan segalanya demi satu hal kebenaran. Kalau kamu percaya bahwa kejujuran masih punya tempat di dunia ini, yuk bantu sebarkan kisah ini. Klik tombol like, share, dan subscribe untuk dukung terus channel ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Mari kita mulai. Hujan rintik-rintik turun perlahan di Purwokerto. Malam itu membasahi jalan-jalan sempit yang dipenuhi cahaya temaram dari warung-warung kecil. Di dalam kantor polisi tua yang berdiri di pinggir kota, Bayu Prasetya duduk sendiri di depan meja kayu usang. Seragamnya tetap rapi, meskipun hari kerja telah lama usai. Di hadapannya tergeletak sebuah amplop coklat tebal, dipenuhi lembaran uang yang baunya menyengat seperti godaan yang tak bersuara. Di sudut ruangan Pak Wiratama, seorang pengusaha lokal yang terkenal licik, berdiri dengan senyum miring. Mas Bayu ini cuma tanda terima kasih. Kasus kecil itu nggak usah dibesar-besarkan ya. Udah biasa kok begini, katanya ringan penuh. Percaya diri Bayu menatap amplop itu, lama lalu mengalihkan pandangannya ke wajah Pak Wiratama. Matanya tajam tenang, seperti gunung yang berdiri tegak dalam badai. Saya nggak kerja buat tanda terima kasih, seperti ini. Pak, laporan pencurian lahan itu tetap saya proses sesuai hukum, jawab. Bayu senyum, Pak Wiratama memudar. Jangan keras kepala, Mas. Semua orang di sini tahu caranya main. Nggak usah sok suci. Bayu berdiri mengambil amplop itu dan dengan gebayun mantap mengembalikannya ke tangan Pak Wiratama. Saya bukan penutup mata hukum. Silakan pulang, Pak I. Pintu tertutup dengan bunyi keras saat Pak Wiratama pergi meninggalkan Bayu dalam keheningan tangannya meraba lencana di dada. Bukan sekadar logam itu adalah warisan dari ibunya yang dulu selalu berkata, hidup itu lurus. Bayu, jangan bengkok meski dunia bengkok. Dan Bayu masih memegang nasihat itu dengan seluruh jiwanya. Keesokan harinya, suasana di kantor polisi mulai berubah. Kabar penolakan Bayu terhadap suap menyebar cepat. Di ruang istirahat tawa, sinis terdengar dari beberapa polisi yang sedang menikmati kopi. Orang baru ini emang beda. Gak tahu aturan main ucap. Tama sahabat Bayu sejak akademi sambil menggelengkan kepala. Dulu Tama juga idealis. Tapi 5 tahun di Purwokerto telah mengikis semuanya. Saat Bayu masuk ruangan tawa, mereka langsung berhenti. Matanya bertemu dengan Tama yang buru-buru memalingkan wajah Bayu. Tahu dirinya mulai jadi orang asing di tempat ini. Sore itu puncaknya datang. Kompol Darmawan, kepala polsek, yang terkenal pragmatis, memanggil Bayu ke ruangannya. Kamu tahu Bayu kita di sini kerja tim. Kalau satu orang nggak ikut aturan, semua bisa kacau, Pak Wiratama. Itu orang penting. Urusan kecil ini bisa selesai. Kalau kamu mau dengar. Bayu berdiri tegak. Maaf Pak, saya diajarin hukum itu nggak pilih-pilih. Kalau saya ikut nakal, apa bedanya? Saya sama patung keadilan yang tutup mata. Wajah Kompol Darmawan memerah. Kamu pikir kamu siapa? Polisi suci di dunia kotor. Di sini kalau nggak ikut main, kamu tenggelam. Bayu tak menjawab. Dia hanya menunduk hormat, lalu pergi meninggalkan ruangan malam itu. Bayu pulang ke rumah sederhananya di pinggiran kota Sari Ayuning. Istrinya sedang menjahit di ruang tamu, sementara Bayu, anak laki-laki mereka yang baru 8 tahun bermain. Mobil-mobilan, kayu sari menatap langkah suaminya yang berat. Lagi kenapa Mas? Tanyanya lembut. Bayu tersenyum kecil, mencium kening Sari, lalu berlutut di samping Bayu. Gak apa-apa, cuman capek, jawabnya. Tapi sorot matanya berkata lain. Malam itu, setelah Bayu tertidur, Bayu duduk di teras rumah. Ia mengambil sajadah kecil dan bersujud dalam doa.
Ya Tuhan, kalau ini bukan jalan yang benar, tunjukkan aku. Tapi kalau ini ujian, beri aku kekuatan. Hujan terus mengetuk atap seng rumah mereka, seolah ikut mengabarkan bahwa badai baru saja dimulai. Pagi harinya, Bayu menemukan sepucuk surat di meja kerjanya. Tulisan tangan kasar berbunyi, "Jangan sok pahlawan prasetya. Hentikan atau keluargamu yang kena." Tangannya gemetar saat melipat surat itu dan menyimpannya di saku. Ia tidak menceritakan kepada siapapun. Tapi dalam hatinya, suara ibunya dari masa kecil bergema. Kebenaran itu seperti baja Bayu dingin keras, tapi tak pernah patah. Di kantor, rekan-rekan makin menjauh. Tama yang dulunya selalu menyapa dengan tawa, kini hanya melirik sekilas. Bayu pura-pura tak mendengar bisik-bisik. Dia pikir dia lebih baik dari kita. Tunggu aja nanti juga nyerah. Hari itu, Bayu ditugaskan patroli di pasar. Di sana ia melihat truk kecil milik Pak Wiratama. Mondar-mandir, tertutup terpal tebal. Nalurinya bergetar. Ia mulai menyelidiki sendiri diam-diam. Malam itu, Sari membawakannya teh hangat sambil duduk di sampingnya. "Mas, katanya kamu bikin marah orang kantor?" Tanyanya suaranya penuh kecemasan. Bayu ingin jujur, tapi tak ingin membuat Sari takut. "Cuman kerja biasa, gak usah khawatir." Sari tersenyum tipis, tapi tahu senyum itu tak sampai ke matanya. Keesokan harinya, Bayu mengendarai motor dinas melewati jalan sepi di pinggir sawah. Tiba-tiba ban depan motornya meletus. Ia terpelanting ke sisi jalan saat memeriksa jantungnya mendingin. Ada bekas tusukan pisau di ban. Ini bukan kecelakaan. Dan ia tahu ini bukan dari orang luar. Malam itu, Sari menunggu dengan mata merah. "Mas, aku lihat motornya rusak parah. Apa yang sebenarnya terjadi?" Bayu menggenggam tangannya. "Ada orang yang enggak suka aku. Jujur, tapi aku cuma mau kerja benar." Sari menarik tangannya. Pelan matanya berkaca-kaca. "Aku bangga kamu orang baik. Tapi aku takut. Mas Bayu masih kecil. Kalau ada apa-apa sama kamu..." Bayu memeluk istrinya erat. "Kalau aku nyerah, siapa yang bakal lindungi kebenaran? Aku gak mau anak kita besar di dunia yang cuman pura-pura adil." Sari menangis di pundaknya dan di sudut ruangan Bayu yang terbangun. Karena suara mereka hanya bisa kembali tidur tanpa tahu badai apa yang sedang menghampiri keluarganya. Di kantor polisi, Kompol Darmawan dan beberapa polisi lainnya, termasuk Tama, mengadakan pertemuan tertutup. Bayu ini mulai nyari masalah, kata Kompol Darmawan dingin. "Kalau dia nggak bisa diatur, kita bikin dia pergi sendiri. Tama, kamu temannya, kasih dia pelajaran." Tama menunduk. Ia tahu Bayu adalah satu-satunya orang baik yang tersisa. Tapi ia juga sadar menolak perintah Kompol Darmawan berarti mengorbankan karirnya. Malam itu, Bayu berdiri sendiri di teras rumahnya. Hujan turun deras membasahi wajahnya yang penuh luka batin. Ia merasa semuanya mulai menjauh teman pekerjaan, bahkan mungkin keluarga. Keesokan paginya, daftar kenaikan pangkat diumumkan di kantor polisi. Nama Bayu Prasetya tidak ada di sana, meski semua orang tahu dia pantas mendapatkannya. Tama meliriknya sekilas, lalu buru-buru memalingkan wajah. Ada rasa bersalah di matanya, tapi Bayu sudah tak punya ruang untuk kecewa. Hari itu, ia kembali dipanggil ke ruangan Kompol Darmawan. "Lihat sendiri kan, Bayu promosi itu cuma buat yang ngerti cara main." Masih mau keras kepala Bayu, menjawab pelan namun tegas. "Saya kerja buat hukum, Pak, bukan buat pangkat. Kalau itu harganya saya nggak butuh." Kompol Darmawan tertawa kecil sinis. "Kamu bakal nyesel, Prasetya. Dan jangan bilang aku nggak kasih peringatan." Di rumah tekanan semakin terasa. Gaji tak naik-naik. Tagihan menumpuk. Sari harus menunda bayar listrik. Bayu tak bisa ikut piknik sekolah. Tapi Bayu menahan semua itu dalam diam. Malam hari, ia kembali ke meja kecilnya. Di sana, semua bukti tentang kejahatan. Pak Wiratama sudah terkumpul dokumen foto catatan transaksi rahasia.
Tapi ia tahu, membuka ini berarti melawan hampir semua orang di kantornya. Tangannya gemetar, tapi ia menulis laporan dengan tenang. Kalau bukan aku siapa lagi? Gumamnya lirih. Keesokan harinya, Bayu pulang sekolah dengan wajah murung. Seragamnya kotor. Ia langsung masuk kamar dan duduk memeluk lututnya. Sari menyusul dan bertanya, "Bayu, ada apa?" "Nak, teman-teman bilang papa pengkhianat. Mereka dorong aku. Katanya papa bikin malu," polisi jawab Bayu. Pelan hampir menangis, Sari menahan tangis dan langsung menemui Bayu yang sedang membaca koran. "Mas, dengar ini. Bayu diintimidasi di sekolah. Sampai kapan kita harus kayak gini?" Bayu menurunkan korannya, perlahan wajahnya pucat. Ia masuk ke kamar Bayu, berlutut di samping anaknya dan memeluknya erat. "Om Bayu, papa cuma mau kamu besar di dunia yang benar. Maafin papa kalau ini berat buat kamu." Air mata Bayu jatuh di pundak anaknya. Sementara itu, Sari duduk di dapur menatap tagihan yang menumpuk. Bayu kembali ke mejanya, membuka laci dan mengeluarkan amplop terakhir, rekaman suara dari saksi kunci yang menyebut nama-nama besar dalam kepolisian. Di sampingnya sebuah foto kecil, Sari dan Bayu tersenyum di pasar malam setahun lalu. Pilihan di depannya terasa seperti pisau kebenaran atau keluarga. Pagi itu Bayu membuat keputusan besar. Ia menitipkan salinan bukti ke seorang teman lama di markas pusat di Semarang. "Kalau aku nggak balik, pastikan ini sampai ke tangan yang tepat," katanya melalui telepon dengan suara penuh keteguhan. Tapi sebelum ia bisa bertindak lebih jauh, badai datang lebih cepat. Sore itu, saat menjemput Bayu di sekolah, dua pria bermotor turun dan memukulinya dengan kayu dan besi. Bayu berusaha melawan, tapi tubuhnya tak kuat. Darah mengalir dari dahinya. "Ini peringatan terakhir," bisik salah satu pelaku sebelum kabur. Bayu berlari menangis, "Papa bangun." Papa Bayu membuka mata perlahan. "Papa nggak apa-apa. Nak, jangan takut." Tapi napasnya berat. Saat Bayu pulang dengan wajah lebam. Sari tak tahan lagi. "Aku nggak kuat, Mas. Aku bawa Bayu ke rumah mama besok. Aku nggak mau kita mati gara-gara ini." Dia mengemasi tas kecil sambil menangis. Bayu hanya bisa menatap dalam diam. Malam itu, ia duduk sendirian di teras hujan membasahi luka-lukanya. Ia hampir menyerah. Karirnya hancur, keluarganya meninggalkannya, musuhnya menang. Tapi di tengah keheningan, teleponnya berdering. Suara asing di ujung sana, Ilham, wartawan dari Semarang. "Mas Bayu, saya dengar soal bukti itu. Bisa kita ketemu besok?" Bayu menutup mata. Air hujan bercampur air mata. "Terima kasih Tuhan," bisiknya pelan. Pagi itu hujan mulai reda. Bayu duduk di warung kopi kecil di pinggiran Purwokerto. Wajahnya penuh memar, tapi matanya menatap tajam ke depan. Di seberangnya Ilham, wartawan muda dari Semarang, duduk dengan mata penuh. Semangat mencatat setiap kata. Bayu menceritakan segalanya tentang Pak Wiratama, Kompol Darmawan Bukti yang dia kirim ke Semarang, dan fitnah yang menghancurkan namanya. "Aku cuma punya salinan bukti di Semarang. Yang asli udah mereka ambil," katanya dengan suara pelan tapi tegas. "Kalau ini nggak berhasil, keluargaku bakal jadi sasaran selanjutnya." Ilham mengangguk, "Mas Bayu, aku percaya sama kamu. Kita bongkar ini bareng-bareng. Aku punya koneksi di media nasional. Besok semua orang bakal tahu kebenarannya." Bayu menatap Ilham lama, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih. Tapi aku nggak mau keluargaku kena imbasnya lagi." Di rumah ibunya di desa kecil, luar Purwokerto Sari, Ayuning duduk di beranda. Bayu bermain dengan ayam-ayam di halaman, matanya kosong, penuh penyesalan, karena meninggalkan Bayu saat terberat. Ibunya Bu Kartini mendekat dan memegang pundaknya. "Lah, Mas Bayu itu orang baik. Dia cuma mau dunia ini, benar. Kamu nggak boleh ninggalin dia sekarang." Sari menunduk, air matanya jatuh. Ia tahu ibunya benar.
2 hari kemudian, laporan besar dari Ilham diterbitkan di media nasional, lengkap dengan salinan bukti dari Semarang. Dokumen foto dan rekaman suara yang tak terbantahkan. Headline menguncang, Purwokerto, skandal korupsi, kepolisian terbongkar pengusaha dan pejabat tinggi. Terlibat warga berbondong-bondong ke kantor polisi menuntut keadilan Kompol Darmawan dan Pak Wiratama ditangkap malam itu. Wajah mereka pucat di bawah sorotan blitz kamera wartawan. Tapi kemenangan ini terasa pahit bagi Bayu. Pagi berikutnya Bayu dipanggil ke markas kepolisian pusat di Semarang. Di ruang dingin, seorang perwira tinggi menatapnya dengan ekspresi datar. Kamu berani Prasetya. Tapi institusi ini nggak bisa terima polisi yang bikin gaduh. Meski niatmu baik, kamu diberhentikan dengan hormat efektif minggu depan. Bayu hanya mengangguk, di dalam hatinya rasa lega dan pahit bercampur menjadi satu. Ia menang, tapi ia juga kehilangan segalanya. Sore itu, Bayu kembali ke rumahnya yang sepi sari, dan Bayu belum kembali. Ia duduk di teras menatap langit yang mulai cerah. Ya Tuhan, terima kasih atas kekuatan ini. Kalau ini, akhirnya, aku terima. Tiba-tiba, pintu depan terbuka perlahan. Sari muncul membawa tas kecil, Bayu di sisinya. Bayu berdiri, tak percaya. Sari berlari memeluknya. Maaf mas, aku gak sekuat kamu, tapi aku gak mau ninggalin kamu lagi. Bayu ikut memeluk kaki. Bayu papa hebat, teman-teman bilang. Papa pahlawan sekarang. Bayu tersenyum, air matanya jatuh. Kejujuran itu mahal. Nak, tapi papa gak akan jual. Apalagi demi kalian. Beberapa bulan kemudian Bayu membuka warung makan kecil di pinggir kota Purwokerto. Ia menjual nasi rendang resep dari kenangan masa kecilnya di Sumatera Barat. Hidupnya sederhana tapi damai. Warga setempat sering mampir, bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk mendengar cerita tentang polisi yang tak pernah menyerah pada kebenaran. Di kantor polisi, Tama duduk sendirian. Ia tidak ditahan, tapi karirnya tak akan pernah sama. Di tangannya tergenggam lencana yang kini terasa hampa. Ia menarap keluar jendela ke arah jalan tempat. Bayu kini berdiri di depan warungnya tersenyum pada Sari, dan Bayu yang membantunya melayani pelanggan. Ia tak lagi memakai seragam, tapi lencana kejujuran di hatinya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Teman-teman, dari kisah ini, kita belajar bahwa integritas adalah harta yang tak ternilai. Meskipun kebenaran seringkali menuntut pengorbanan besar karir kenyamanan, bahkan hubungan yang paling kita cintai, tetapi ia selalu membawa kedamaian batin dan meninggalkan jejak harapan bagi dunia yang lebih adil. Jika kisah Bayu Prasetya menyentuh hati dan menggugah nurani, kamu bantu sebarkan pesan ini. Cerita seperti ini layak didengar lebih banyak orang. Silakan tekan tombol like untuk mendukung kami. Bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu sayangi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Mengubah Hidup, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah yang akan mengubah cara kita memandang hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.